Ketapel dengan induksi elektromagnetik merupakan alat yang dapat melontarkan koin dengan kumparan sebagai pelontarnya. Koin dapat terlontar dikarenakan arus induksi pada rangkaian ini menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan medan magnet pada kumparan. Sebelum pelontaran, energi yang ada pada rangkaian disimpan di kapasitor dan dialiri dengan cepat ke kumparan. Kami dari SMA Santo Aloysius II Bandung, saya Crescentia Chelsea Tanoyo. Saya Felicia Miliana Francisca. Dari percobaan ini, kami ingin mengetahui bagaimana cara memaksimalkan energi yang dihasilkan oleh rangkaian yang dibuat. Kemudian, kami juga ingin mengetahui pengaruh variasi kumparan terhadap kecepatan, energi kinetik, dan efisiensi. Berikut adalah rangkaian percobaan yang digunakan. Sumber listrik berasal dari PLN dan dihubungkan ke saklar, dioda sisir, lampu dilengkapi dengan fitting lampunya, 3 buah kapasitor yang dihubungkan ke voltmeter, 1 buah kumparan untuk melontarkan koin, dan trigatron yang terdiri dari 2 buah baut dan 1 buah mika, serta piezo-lighter. Kumparan dibuat dengan cara melilitkan kawat dari pusat lingkaran hingga 15 atau 30 lilit sesuai variasi, lalu dilem dengan super glue dan dilapisi dengan epoksi agar kumparan tidak lepas saat dialiri listrik bertegangan tinggi. Trigatron dibuat dari 2 buah baut yang telah diamplas sampai rata dan 1 buah mika yang tengahnya telah dilubangi sebagai celah sehingga arus listrik dapat mengalir. Trigatron di sini bekerja seperti saklar. Ketika trigatron diaktifkan menggunakan piezo-lighter, listrik akan loncat dari baut satu ke baut yang lainnya, sehingga terjadi aliran listrik dalam rangkaian. Pemvariasian koin dilakukan dengan cara menumpuk koin sesuai jumlah yang dicoba, kemudian diselotip agar posisinya tidak berubah. Di Audacity, video percobaan diolah dalam bentuk gelombang suara dengan cara memilih bagian saat koin terlontar hingga jatuh kembali. Di bagian bawah akan tertera data waktunya. Setelah itu dihitung kecepatan, energi kinetik, energi potensial, dan efisiensi dari data yang telah didapat. Kecepatan dihitung menggunakan rumus kedua, setelah itu dihitung energi kinetik dari setiap percobaan menggunakan rumus 1. Kemudian dihitung juga energi potensial dengan rumus 3, dan yang terakhir, efisiensi dihitung dengan rumus 4. Energi potensial dari setiap percobaannya adalah sama, yaitu 9,7 Joule, karena kapasitansi dan tegangan konstan. Pada percobaan ini, kumparan 1 berhasil melontarkan hingga 3 buah koin, kumparan 2 berhasil melontarkan hingga 4 buah koin, kumparan 3 berhasil melontarkan hingga 3 buah koin, dan kumparan 4 berhasil melontarkan hingga 5 buah koin. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada pelontaran 1 buah koin, rata-rata kecepatan terbesar dihasilkan oleh kumparan 2 dan terkecil oleh kumparan 1. Sedangkan pada percobaan dengan 3 buah koin, kecepatan terbesar terdapat pada kumparan 4 dan terkecil tetap pada kumparan 1. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah lilitan dan tebal kumparan, maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Pada kumparan 0,5 mm, ketika jumlah lilitan ditambah sebanyak 2 kali lipat, kecepatan bertambah sebanyak 1,5 hingga 2,2 kali lipat. Kemudian, ketika tebal kawat kumparan diperbesar 2 kali lipat, kecepatannya menjadi 1,5 hingga 1,6 kali lipat. Dari grafik dapat dilihat bahwa nilai energi kinetik terbesar dihasilkan oleh kumparan 2 dengan 1 buah koin dan terkecil pada kumparan 1 dengan jumlah 3 buah koin. Selain itu, kumparan yang terbuat dari kawat yang lebih tebal menghasilkan energi kinetik yang lebih besar dibandingkan kawat yang lebih tipis. Akan tetapi, kumparan dengan diameter yang terlalu besar akan menghasilkan energi kinetik yang rendah, seperti halnya pada kumparan 4. Hal tersebut terjadi karena energi yang tersimpan di dalam kumparan menjadi tidak dapat tersalurkan secara maksimal ke benda, karena benda tidak menutupi seluruh permukaan kumparan sehingga sebagian energi pada kumparan pun hilang. Begitu pula dengan kumparan dengan diameter yang terlalu kecil, sebab energi yang tersimpan di dalam kumparan tidak cukup kuat untuk melontarkan benda. Oleh karena itu, diduga diameter kumparan yang optimal adalah 1,5 kali lipat diameter benda, agar energi yang tersimpan di kumparan tidak terlalu besar. Tetapi perlu dilakukan percobaan lebih lanjut mengenai hal ini. Kemudian pada kumparan ketiga, ketika 3 buah koin dilontarkan, efisiensinya lebih kecil daripada saat 1 koin yang dilontarkan. Sehingga hubungan efisiensi dengan massa benda adalah semakin besar massa benda yang digunakan, maka semakin kecil nilai efisiensi yang dihasilkan.
saat menggunakan satu buah koin, nilai efisiensi terbesar dihasilkan oleh kumparan 2 dan terkecil dihasilkan oleh kumparan 1. Sedangkan saat menggunakan 3 buah koin, nilai efisiensi terbesar dihasilkan oleh kumparan 4 dan terkecil oleh kumparan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan dan besar kumparan yang digunakan, maka semakin besar nilai efisiensi yang dihasilkan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan energi kinetik, maka massa benda yang dilontarkan haruslah ringan. Kemudian, tebal kawat yang digunakan untuk membuat kumparan haruslah yang besar, tetapi untuk jumlah lilitannya harus disesuaikan dengan tebal kawat dan diameter benda yang dilontarkan. Selanjutnya, kumparan dengan diameter yang terlalu besar atau terlalu kecil akan menghambat pemaksimalan energi kinetik. Lalu, nilai efisiensi, kecepatan, dan energi kinetik yang dihasilkan berbanding terbalik dengan massa benda yang dilontarkan. Yang terakhir, efisiensi maksimum yang dicapai dalam percobaan ini yaitu 0,4% dengan simpangan baku 0,1% pada kumparan 2 1 koin.